Halo Sobat Wisata ID, saya Aditya Setiawan. Kali ini kita sedang berada di Solo. Setelah sebelumnya kita tadi ke desa wisata Kaki Langit, terus kita ke sate tengkleng dan kambing Pak Manto yang memang begitu khas di kota Solo. Juga kita tadi mampir ke Heterospace, yang dimana itu merupakan wadah kreatif bagi anak-anak muda yang ada di Solo. Kali ini kita sedang berada di Monumen Pers Nasional. Tepatnya ya ini merupakan salah satu berdirinya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ya berada di tempat ini, dan didirikan pada tahun 1918 yang diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang keempat. Oke, mau lihat ada apa aja di dalam? Yuk, mari ikut saya. Oke. Dengan Mas siapa? Mas Surya. Oh, dengan Adit. Ini Mas, kita dari Bersama ID, kita mau ngeliat nih ada apa aja yang di dalam, bisa dijelaskan sedikit? Oh bisa Mas. Jadi di sini adalah museum tentang pers. Kita di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah lalu apa aja yang ada di sini? Kita memiliki 3 layanan. Yang pertama adalah layanan museum, layanan ruang baca arsip media cetak, lalu ruang perpustakaan. Jadi kita nanti akan mampir ke sana dan sekaligus ke dapur-dapurnya. Oke, siap. Dengan Mas Surya nanti dipandu Mas. Iya, betul. Oke, siap. Ayo Sobat Bersama ID, kita lihat apa aja yang ada di dalam. Oke Mas, bisa dijelaskan sedikit nih Mas, ini apa aja? Nah kalau ini sejarah gedungnya. Jadi nama kita adalah Monumen Pers Nasional. Iya. Bukan museum. Karena apa? Karena monumen itu sekaligus menjelaskan, atau museum ini sekaligus menjelaskan tentang sejarah gedungnya. Sejarah gedungnya. Jadi monumental itu. Karena gedung ini sudah berumur lebih dari 100 tahun dan sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Karena bangunan ini dulunya dibangun di tahun 1917 dan jadi di tahun 1918 atas perintah dari Mangkunegaran yang ke-7 yang memerintahkan arsitektur Bumi Putra pertama namanya Mas Abu Kasan Atmodirono untuk membangun sebuah gedung perkumpulan. Nah, gedung perkumpulan itu dulunya namanya, atau gedung ini dulunya namanya Society Mangkunegaran. Ya, Society Mangkunegaran, sebuah bangunan yang mewakili 2 langkah kebudayaan. Jadi di depan itu akan terlihat atapnya, ya betul, stupanya itu mirip candi. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, seperti jendela dan pintu, ini adalah ciri khas dari bangunan-bangunan Belanda. Jadi artinya bangunan ini mewakili langkah kebudayaan dari Jawa dan Eropa, Timur dan Barat. Jadi gabungan Bang. Betul. Dan bangunan aslinya adalah yang di tengah sini yang sedang kita jajaki. Jadi kanan, kiri, dan belakang itu adalah tambahan dari bangunan tersebut tahun 78. Oh, bangunan baru dan bangunan baru, gitu ya? Betul. Jadi bangunan ini sudah lebih dari 100 tahun. Kalau yang kanan, kiri, dan belakang baru dibangun tahun 78. Oke, siap. Kemana lagi nih? Oh iya Mas, ini apa aja nih, bisa dijelaskan? Nah, kalau ini tokoh-tokoh pers. Jadi agar kita selalu mengingat peran-peran dari jurnalis Indonesia, kita menampilkan beberapa tokoh pers. Di antaranya adalah Stopo Wonojobo, Bakri Suratmadja, hingga RM Pintarti. Oh iya, ini Mas, saya kan ada, menurut informasi ada mesin ketik dari Bakri Suratmadja. Betul. Nanti kita lihat langsung di dalam. Oke, siap. Ada. Oke, Sobat Bersama ID. Jadi ini merupakan tokoh-tokoh pers. Ini merupakan patungnya, yang dimana di sini juga ada mesin tik dari Bakri Suratmadja Mas ya? Betul. Benar ya? Oke, ini gambar patungnya ada Dr. Abdul Ripai, Dawes Dekker, oke, Setiabudi, dan RM Pintarti. Oke, jadi kemana lagi kita setelah ini? Mungkin bisa langsung. Ayo Mas. Ini untuk batu peresmian Monumen Pers Nasional yang diresmikan tahun 78. Oke, Sobat Bersama ID, ini merupakan batu peresmian Mas ya? Monumen Pers Nasional yang ditandatangani langsung oleh almarhum Pak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Ini apa nih Mas, sertifikat? Nah, ini sertifikat bangunan diperingati sebagai bangunan cagar budaya. Oh, karena sudah berusia 100 tahun. Betul. Mas ya? Dan ini adalah society satu-satunya yang masih ada hingga saat ini. Oke, siap. Oke, kemana lagi kita? Kita lihat di sini, ini ada beberapa koleksi dari Monumen Pers Nasional. Oh, ini beberapa koleksi surat kabarnya. Dan di Monumen Pers Nasional nanti kita juga lihat, kita hanya menyimpan atau mengumpulkan, tapi kita juga merawat dan memperbaiki. Jadi kalau Mas perhatikan di tengah-tengah ini ada bolong-bolong, kita tempel.
Tempelnya menggunakan tisu Jepang dan lalu kita proses enkapsulasi mirip seperti laminating, hanya saja nggak dipres. Nanti untuk lebih detailnya kita langsung naik. Oke, siap. Jadi biar terjaga Mas ya. Siap, betul. Lalu ada koran besar di Jogja, namanya Kedaulatan Rakyat. Ini adalah plat untuk mencetak edisi pertamanya. Oh, edisi pertamanya ya. Dari Kedaulatan Rakyat. Dari Kedaulatan Rakyat. Dan umurnya juga udah lebih dari 100 tahun. Oke. Lalu beberapa koleksi lainnya. Ini Nederland Indie. Ini tahun 1876. Oh, lama banget nih, lebih 100 tahun malah. Lebih. Surabaya Zoo. Lalu di sini ada tokoh-tokoh pers nasional juga dan salah satunya adalah Bapak Pers Nasional Indonesia. Oke. Beliau bernama Raden Mas Tirto Adi Suryo. Betul. Ya, benar. Tirto Adi Suryo mendirikan koran yang dimiliki oleh Bumi Putra pertama atau seluruh pegawainya dari orang-orang Bumi Putra, dan tulisannya ditujukan untuk orang-orang Bumi Putra, namanya adalah Medan Priayi. Oke, jadi Sobat Busama ini merupakan salah satu tokoh penting dalam terciptanya ya dunia jurnalis Mas ya. Betul. Salah satu yang menumbuhkan kesadaran Iya. akan penjajahan di masa Belanda, kolonialisme Belanda. Ini bisa kita lihat ada Pak Darmo Sugito, Sudaryo Cokro Sisworo, Jamaluddin Adinegoro. Oh, jadi ini merupakan semuanya tokoh-tokoh pers nasional. Oke. Ini apa ini Mas? Ruang pamer di Kalau ini dokumentasi revitalisasi monumen pers. Oh. Jadi dulu dan sekarang. dulu dan sekarang ya, proses revitalisasinya ya. Betul. Kita kita bakal ke sini nih Mas. Ya, kita nanti akan mampir-mampir ke sini. Kita sekarang berada di sini, front office. Nanti kita akan mampir ke ruang digitalisasi hingga ruang perpustakaan. Oke. Oh, Sobat Busama ID kita bisa langsung menuju ke tempat selanjutnya. Ya, kita ke ruang pamer. Oke, sekarang kita sedang berada di ruang pamer ya, Mas Surya ya. Betul. Jadi spesial tempat ruang pamer ini apa nih yang bisa ditampilkan kepada Sobat Busama? Kalau di sini kita menampilkan tentang perkembangan pers di Indonesia. Tapi ada satu hal yang menarik di Monumen Pers Nasional. Salah satu barang atau salah satu koleksi sejarah masterpiece-nya Monumen Pers Nasional, yaitu adalah radio kambing. Sebuah radio yang digunakan di masa agresi militer Belanda kedua tahun 48-49. Lalu kenapa namanya radio kambing? Karena radio ini dulu disembunyikan di rumah warga yang dekat dengan kandang kambing. Ternakan kambing lah ya. Betul. Jadi ketika mengudara, ketika bersiaran terdengar suara-suara embikan kambing. Oh, jadi disebut radio kambing. Radio kambing. Karena memang dulu di saat agresi militer Belanda kedua, orang-orang Belanda berusaha mengincar organ vitalnya Indonesia, salah satunya adalah organ penyiar. Dan di sini juga ada simulasi menggunakan teknologi augmented reality, yaitu melihat bagaimana radio kambing ini digunakan di masa itu, pada zaman dahulu. pada zaman itu gitu. Nah, ini sebentar. Gitu, dan di sini ada suara kambingnya. Jadi ketika ini harusnya siaran, mengudara di tengah-tengah siaran itu adalah suara-suara embikan kambing. Karena disembunyikan di salah satu rumah warga yang berdekatan sama Betul, ternakan kambing, Mas betul sekali Mas. Menyata. Gitu. Oh, jadi ini salah satu organ vital yang diincar oleh penjajahan Belanda, Mas ya. Iya betul. Jadi di masa agresi militer Belanda, karena eksistensi bangsa terancam, salah satu yang menggelorakan eksistensinya itu adalah pemancar radio ini. Oke. Kemana Terus, lagi nih Mas? Ini ada mesin ketik juga. Oke. Dan ini mesin ketik yang bisa dicoba. Salah satu koleksi yang bisa dicoba, dan ini mesin ketik yang dulu biasa digunakan sebelum adanya laptop dan segala macam. Tapi kalau mesin ketik ini sebenarnya fiturnya juga mirip-mirip seperti laptop. Misal ada shift, ada caps lock, lalu ada pengaturan paragraf. Paragraf. Betul, terus ada Enter. enter dan segala macam. Dan menariknya Mas, ini cara menggunakan rumus 11 jari. Oh, Betul. Kalau laptop dulu kan, kalau laptop 10 jari. Kalau ini 11 jari, caranya adalah dengan cara seperti ini. Oh, iya gitu Jadi ya. begini. Karena memang nekennya harus kenceng. iya. Gitu. Oke.
Ada apa lagi nih Mas? Ini apa nih Mas? Kalau ini ada kamera kayu, salah satu koleksi monumen pers nasional juga. Dan ini sebenarnya juga udah jarang sekali ditemukan. Kalau mungkin yang familiar terakhir itu adalah muncul di filmnya Marsha and the Bear. Oh iya. Ada kamera seperti ini. Tuh, terus ini ada mesin ketik juga, salah satu contoh. Terus ada radionya, tadi pemancarnya. Dari pemancarnya Ini radionya. Ini radio yang berkembang di tahun atau beredar di tahun 1960-an. Radio. Dan ini adalah dua contoh radio mewah di zamannya. Oh, Karena ini sudah apa? paling mewah nih Mas. Iya, karena sudah menggunakan listrik. Karena memang di tahun itu pemasokan listrik atau penyebaran listrik belum merata. Terbatas ya. Dan ini adalah hasil gibah dari pemilik perusahaan tekstil yang ada di Solo. Jadi kita nggak kaget karena memang dua radio ini adalah dua radio mewah. Dan menariknya lagi, dua radio ini adalah dua hasil produk dari perusahaan nasionalisasi Indonesia. Jadi di tahun 58 ada namanya undang-undang yang mengatur penasionalan atau mennasionalkan produk-produk dari Belanda. Dan ini adalah dua contohnya. Oke. Ini apa nih Mas? Kalau ini mesin ketik dari masa ke masa. Oh. Dan tadi yang ditanyakan Mas itu tentang mesin ketik Bakri Suryatmaja, Iya. ada di sini. Nama mereknya adalah Royal. Oh, yang ini Mas ya? Yang ini. Oh, jadi ini Sobat Bersama ID merupakan salah satu mesin ketik milik Pak Bakri ya ini? Ya. Dan ini salah satu contoh mesin tik dari masa ke masa gitu. Dari yang paling besar sampai yang paling ramping. Oke. Ini apa nih Mas? Nah, kalau itu alat terjun payung. Jadi alat terjun payung ini digunakan untuk merekam proses gerhana matahari total oleh jurnalis Wardiono Trisno Yuwono di tahun 1983. Jadi dulu merekam gerhana matahari total dengan cara terjun payung. Beliau ini jurnalis sekaligus personil TNI. Betul, karena memang dekat dengan aktivitas terjun payung itu. Ini tas dan kamera Fuad Muhammad Saprudin ya? Ya, wartawan Udin, wartawan dari Koran Bernas Jogja. Ini wartawan yang diduga menjadi korban penganiayaan hingga meninggal di tahun 96 karena tulisannya yang mengkritik pemilihan bupati di Bantul. Terus ini beberapa koleksi analog juga. Ini kamera, lensa, kamera. Dan ini kamera video. Wah, mantep nih, ada gagangnya nih Sobat Bersama ID seperti pistol. Terus kalau ini kita menampilkan tokoh-tokoh pers. Gitu. Oke, siap. Ini salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga seorang jurnalis yang ada namanya Pikiran Rakyat. Beliau memotori perkembangan media Pikiran Rakyat. Oke. Gitu. Setelah ini kita langsung next lagi ke ruang selanjutnya. Ke mana nih Mas? Ke ruang baca e-paper. Ruang baca e-paper adalah ruang baca koran elektronik. Betul, koran dan majalah dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Oh, mantep nih. struktur bangunannya.